Orang yang kurang familiar dengan batu permata akan sulit membedakan antara berlian asli dengan batu permata lain seperti zirconia kubik. Nah, biar nggak bingung lagi, pelajari dasar-dasarnya dari rumah yuk, biar kamu bisa tahu keasliannya. Mau lihat keajaibannya nggak? Ambil dulu lampu UV-mu. Kebanyakan berlian akan memancarkan cahaya biru saat terkena lampu UV. Tapi, ada juga sebagian permata yang nggak akan bercahaya sama sekali. Jangan langsung buang ya, kalau batu muliamu nggak bersinar. Kan masih bisa kamu uji pakai tes lain. Pegang berliannya di sela-sela jari, lalu dekatkan ke mulut. Kalau sudah, hembuskan udara melalui mulut. Di permukaan berlian akan terbentuk lapisan udara tipis yang disebabkan oleh panas dan kelembapan nafasmu. Kalau uapnya langsung hilang, berarti berlianmu asli. Tapi kalau uapnya hilang setelah beberapa saat, kemungkinan perhiasanmu palsu. Kalau kamu punya batu permata lepasan, coba rendam ke segelas air. Kalau tenggelam, berarti asli. Tapi kalau mengambang, kemungkinan berlianmu palsu. Berlian asli punya densitas tinggi. Berlian memang sangat tahan banting dan permukaannya bisa saja rusak. Tapi kalau permukaannya kelihatan banyak goresan dan lecet, kemungkinan besar berlianmu palsu. Berlian dijadikan sebagai mata bor juga ada alasannya loh, yaitu karena sangat kuat. Cara terekstrim untuk menguji keasliannya adalah dengan membakarnya. Tapi hati-hati ya, kalau kamu mau mencobanya, pakai alat yang bisa digunakan sebagai penjepit berlian, lalu nyalakan korek api di bawahnya selama 30 detik. Kalau sudah, masukkan batu muliamu ke dalam air dingin. Kalau berlianmu asli, kondisinya nggak akan berubah. Tapi kalau palsu, pasti akan langsung hancur. Berlian asli dibuat di bawah tekanan dan suhu super ngebul jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau dipanaskan sedikit, nggak akan mungkin merusaknya. Untuk ngetes keaslian emas di rumah, jangan gigit perhiasanmu ya. Cara ini sudah sangat jadul. Nggak seperti logam lain, emas asli nggak punya sifat magnet. Coba deh, uji pakai magnet, tapi jangan pakai magnet kulkas juga lah. Cari magnet yang lebih kuat, lalu dekatkan dengan emasmu tadi. Nah, kamu tinggal mengamati reaksinya deh. Kalau menempel ke magnet, kemungkinan besar perhiasanmu nggak dibikin dari emas asli. Bisa aja terbuat dari logam murah berlapis emas atau bahan yang mirip. Sebagai alternatif, coba deh tetesin cuka ke permukaannya. Kalau warnanya berubah, berarti bukan emas asli. Kamu juga bisa melakukan tes apung loh. Emas nggak bisa mengapung dan nggak bisa berkarat. Nah, kalau ada karatnya atau berubah warna, maka perhiasanmu bukan berasal dari emas asli. Kamu masih ragu ya? Datang aja ke tukang perhiasan. Mereka akan melakukan pemeriksaan lanjutan yang nantinya bisa memberitahu berat asli dan kadar kemurniannya. Kamu bisa loh ngetes keaslian perak cuma dari rumah. Cari dulu tanda atau stempel di permukaannya. Akan ada tulisan 925, 900, atau 800. Angka-angka ini menunjukkan persentase kemurnian perak. Kalau perhiasanmu berjenis sterling silver, harusnya sih persentase minimumnya sebesar 92,5%. Sama seperti emas, perak juga nggak punya sifat magnet. Coba deh, uji juga pakai magnet dan lihat reaksinya. Kalau menempel ke magnet, berarti perhiasanmu nggak dibikin dari perak atau cuma berupa logam campuran. Kamu juga bisa pakai uji penciuman loh. Kalau tercium bau belerang atau logam tertentu, maka bisa dipastikan perhiasanmu bukan sterling silver karena perak jenis ini nggak beraroma. Kemungkinan perhiasanmu itu cuma berlapis perak. Aroma yang tercium bisa menunjukkan kalau itu bukan sterling silver. Opal sintetis punya lebih banyak pori daripada opal asli. Densitasnya juga lebih rendah dari yang asli, makanya bobotnya juga lebih ringan. Kalau kamu mengamatinya di bawah kaca pembesar, pola warna opal sintetis ini akan terlihat sangat rapi. Sedangkan batu mulia alami nggak punya karakteristik seperti ini. Oh ya, kamu belum membuang lampu UV-mu tadi kan? Pakai aja untuk ngecek opalmu. Saat disinari lampu UV, opal asli akan mengeluarkan pendar hijau, biru, atau putih. Tapi kalau cahaya nggak keluar sama sekali, tandanya itu bukan opal. Doublet dan triplet adalah batu opal yang dihasilkan dengan campur tangan manusia. Jadi, jenisnya memang tidak murni, tapi harganya jauh lebih murah. Doublet terdiri dari opal asli dan sejumlah bahan yang ditempelkan di baliknya. Nah, kalau triplet punya lapisan tambahan lagi. Kedua opal ini bisa jadi alternatifmu kalau uangmu masih pas-pasan. Opal asli harus dibeli dengan merogoh kocek yang lebih dalam. Selain itu, wujudnya padat dan gak berlapis-lapis. Doublet punya dua lapisan, yaitu opal asli dan lapisan tambahannya.
Garis tipis pemisahnya bisa kelihatan kok, tapi lapisan atasnya kelihatan berkaca atau tembus pandang nggak sih? Bisa jadi itu triplet. Opal jenis ini dilapisi plastik bening plus keras. Di atas permukaannya akan terpantul berbagai cahaya yang berasal dari batu alaminya. Kalau kamu bisa melihat bagian atasnya sambil melihat ke samping, maka kemungkinan besar itu triplet. Untuk menguji keaslian mutiara, kamu perlu tahu kalau perhiasan ini berbeda dari batu mulia lain. Mutiara dihasilkan oleh makhluk hidup, kebanyakan mutiara palsu yang beredar di pasaran dibuat di laboratorium. Bahan mutiara palsu ini biasanya berasal dari plastik dan kaca, dan mutiara palsu bisa bersinar dan memantulkan cahaya. Sedangkan mutiara asli dihasilkan oleh moluska dan bentuknya nggak begitu beraturan. Kalau mutiara palsu justru berukuran sama, semuanya bulat sempurna tanpa celah. Cara ini nggak dipakai oleh sembarang orang loh ya. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kamu mengaplikasikannya. Pakai mutiara untuk menggosok gigimu. Kalau asli, kamu akan merasakan pasir yang mirip dengan amplas. Tapi kalau mutiaranya palsu, teksturnya akan terasa halus seperti plastik atau kaca. Batu giok termasuk salah satu batu permata paling populer dan paling diburu di seluruh dunia. Berhubung permintaannya meroket, versi palsunya juga bertebaran. Sayangnya, celah yang ada pada giok sering dianggap sebagai kekurangan. Padahal kadang bisa loh jadi kelebihan. Giok yang kurang sempurna bisa menunjukkan kalau batu ini memang asli. Pegang batu permatamu di bawah cahaya dan amati lekat-lekat. Kalau di dalamnya terdapat gelembung, berarti palsu. Giok asli sangat keras dan gak gampang tergores. Teksturnya ini bahkan lebih keras dari sejumlah logam. Karena itulah, giok gak akan terpengaruh oleh goresan. Baja pun gak akan bisa meninggalkan bekas di permukaannya. Widih, mantap! Nah, untuk melakukan uji goresan, ambil benda logam seperti pisau atau gunting. Kemudian goreskan ke permukaan giok. Kalau sudah, coba cari bekas goresannya. Kalau kamu bisa nemu, kemungkinan besar giokmu palsu. Saat disentuh, giok akan terasa dingin, suhunya juga konstan. Untuk menaikkan suhunya, diperlukan waktu yang lama dan nantinya juga akan turun secara cepat. Kalau kamu mau mengetes giokmu, pegang dengan tangan dan rasakan suhunya yang dingin. Tunggu saja sampai suhunya hangat, lalu diamkan beberapa detik. Setelah itu ambil lagi, kalau giokmu asli, seharusnya sih sudah langsung dingin. Kristal asli terbentuk di dalam kegelapan, jauh di bawah permukaan tanah dan di bawah air. Prosesnya memakan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Kristal sintetis punya bahan kimia yang sama dengan kristal asli, tapi proses pembuatannya berlangsung cepat di dalam laboratorium. Ada juga kristal palsu yang terbukti cuma imitasi. Kristal ini biasanya terbuat dari plastik atau batuan murah, lalu diberi warna dan dipasarkan agar terlihat asli. Perlu waktu yang lama untuk menambang, memproses, kemudian memasarkan kristal asli ke seluruh dunia. Sehingga harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kristal sintetis atau kristal imitasi. Malahan, kristal murah juga bisa loh kamu beli di situs belanja online dan tampilannya bisa sangat mirip dengan kristal asli. Para penjual mengandalkan harga murah untuk menarik banyak pembeli, tapi seringnya kalau harganya murah, perhiasan yang kamu dapat juga kemungkinan besar perhiasan palsu.